Halo semuanya, hari ini kita akan ngajak Alia pertama kali jalan keliling komplek karena kita mau mampir ke rumah tetangga kita, rumahnya Zaskia Meka dan Mas Anung Bramantio. Kok jadi miring? Alia tadi sempat rewel pas mau pergi dia nangis-nangis. Dadah, dadah, dadah. Jangan digituin dong. Tapi sekarang baru berhenti nangisnya. Ya, Iya. sana mau jalan-jalan. Dari tadi dia ngeliat kalau ada, oh ada motor tuh. Kalau ada motor lewat dia ngeliatin aja. Ya itu namanya motor, lihat tuh. Tuh motor tuh. Oh. Let's go, mari. Karena Zaskia rumahnya dekat kita, tetanggaan ya. Ya, cuma beda 2 rumah. Ini Kok namanya kamu dilawatin sih? rumah. Yang namanya rumah. Wow, sungguh pendidikan sejak dini yang baik. Iya, misi ya. Bre, wow. Wah, ramai banget. Hai, kenapa matanya? Nih Ali ada ini ada kolam. Saya ada kolam. Kolam bola. Tapi belum boleh. Main bekel nanti. Ada kakak-kakak. Sorry banget tetangga baru sekarang kembali ke sini. Apa kabar? Baik. Ali, tuh salim. Dan ini nggak pernah ada Mas Anung di rumah tadi dia nggak tahu sih. Ada Mas Anung? Ada. Oh, ada Mas Anung. Tumben-tumbenan. Nah, udah ada sama tuan rumahnya nih. Kamu mau nanya apa nih soal pengalaman membesarkan anak? Karena Zaskia sama Mas Anung ini 3 ya anaknya? 5. 5. Jadi ini rumah lagi tergolong agak rapi kalian datang. Biasanya udah jadi kebetulan baru pulang mereka 10 menit yang lalu. Nanti kamu lihat setengah jam lagi rumahnya udah kayak kapal pecah. Karena 5 anak tuh lagi main roller di sini. Kemarin kan gue review yang itu, yang kue, lo bikin kue kan kalau nggak salah ya? Iya, Mama Ke. Ya, terus ada itu kan, pernah kita review tuh. Terus ada foto anak-anak kalau nggak salah kan? Iya. Itu 5-5-nya ada di situ. 5-5-nya. Si Bill kalau lewat belakang sini dong biar kelihatan. Tuh kan, rumahnya udah kayak segede apa, lihat dong anak gue main sepatu roda dalam rumah. Kayak taman rumah. Anissa mau punya 3 anak soalnya. Iya. Seru nggak punya 5 anak, rame nggak? Mesti naik ke dia. Kalau kebetulan aku emang 7 bersaudara dan aku selalu Udah pengen punya terbiasa anak ya? banyak rame. Cuman Mas Anung dari nikah pertama ngelahirin si Bill, Mas Anung udah bilang stop ya, anaknya sampai si Bill aja. Tapi gue selalu Sibil nambah anak ke? anak kedua. Anak kedua. Yang pertama dari Aku sih pertama. Oke. Jadi Mas Anung udah bilang stop ya, cukup aja sama si Bill. Tapi gue nambah terus gitu kan. Gimana perasaannya akhirnya punya anak 5? Dia mau Tapi Mas Anu kayak tipikalnya sama kayak gue yang di rumah yang nulis gitu kan. Mas Anu Iya, gimana nih? kayak gitu. Apa namanya? Ada banyak anak ini nggak? Pusing nggak? Enggak sih sebenarnya tuh gue tuh seorang yang sukanya traveling gitu loh. Oke. Jalan. Kalau apalagi nggak syuting kan, Oke. syuting kan nggak mau di satu tempat, terus makanya tuh pindah-pindah gitu loh. Iya. Kayaknya syuting tuh di Papua, banyak syuting di mana gitu loh. Nah, kalau banyak anak tuh kayaknya nggak simpel gitu kan. Oke. Kepikiran ya Gitu kalau udah jauh terus ya. kemudian harus ditinggal kan, kalau Iya. misalnya harus ditinggal jadinya kepikiran gitu loh. gue cari waktu cemilan awal dulu tuh- buat dia. Makanya waktu awal itu, ya udahlah sini aja. Soalnya gue pengen keluar negeri, apalagi kalau misalnya film gue kan ada di festival internasional, Iya. dan diputar di apa namanya beberapa screening di Sydney, di Amerika, di LA gitu kan. Jadi pengen enak gitu loh bawa gitu kan, cuma satu anak sama backpacker apa segala macam. Kalau 5? Kalau 5 aja, udah pesawatnya, Hotel gitu-gitu. Belum jalannya ya? Belum jalan kan jalannya. berlima kan berjalan Iya. rame-rame gitu kan? Yang paling sebenarnya yang nggak bisa dibayangin itu adalah ternyata punya anak 5 itu nggak cuma persoalan senang lucu apa segala, tapi memberi makan, ya kan, memberi makan dan harus tepat waktu. Karena kalau nggak kayak segini umurnya, ini nggak tepat waktu itu bahaya sebetulnya. Oh, kenapa tuh? Maksudnya gimana tuh? Pagi, Oh. siang, Malam. sore itu tuh harus sebetulnya tuh harus rutin. Oh. Gitu. Karena kan dia kan nggak bisa ngomong. Iya. Ya kan? Iya. Jadi bisa hanya nangis sama segala macam. Nah itu. Sementara kan kitanya kan makan aja ya kan. Iya. Kadang-kadang seharian makan cuma sehari sekali gitu kan. iya. Jadi anak itu jadi ngikut kita. Gitu loh. Oke. Itu yang bahaya. Tahu-tahu kemudian tiba-tiba sakit aja. Nah pada saat sakit kan kita jadi bingung. Kenapa dia sakit? Ya lu makanya gimana kan? Iya. Kalau Mereka orang jadi tua- ngikut ya. Nah, ngikut. Kalau orang tuanya udah memang bangun tidur sarapan, terus jam 12 time makan, terus makannya bareng. Nah, itu sih relatif lebih Iya, nyaman iya. ya. Itu sebetulnya yang gue akhirnya kemudian waduh. Nih. Kayaknya
kayaknya korban gue harus. iya Gitu. harus benar-benar punya Gua jadwal ini harus sendiri. Aku korbannya adalah kalau gue syuting ya gue sendiri, terus kemudian anak-anak ada di rumah. Tapi anak-anak suka dibawa nggak pas lagi syuting? Nah mau nggak mau kan akhirnya gue syuting akhirnya milih kan, gue nggak bisa syuting di luar banget. Apalagi yang ngerokok. jauh-jauh ya. Apalagi ngerokok gitu kan, akhirnya gue syuting paling di Jogja, makanya gue bikin studio di Jogja. Iya Iya, aku Jadi lihat begitu. tuh Aku juga tahu di tuh. Instagramnya. Bikin studio gitu. Terus kayak ini kan anak pertama, ini kan kita anak pertama. Mas Hanung begitu anak kedua, ketiga, keempat itu jadi lebih nyantai kah? Atau kayak aku kan khawatiran banget nih anak pertama nih dia sakit apa segala macam tuh kayak kepikiran. Itu begitu anak kedua, ketiga tuh mulai nyantai atau sama Mulai aja? nyantai. Oh mulai nyantai. Sebenarnya mulai si Bill tuh gue udah nyantai, karena kan udah ada sedikit pengalaman lah. Iya ya. iya Udah udah kebayang gitu. Yang pertama udah kebayang, dan juga pada saat yang pertama itu gue kebetulan nggak ada di dalam ruangan pada saat melahirkan, karena dipilih harus ibunya atau suaminya. Nah pada saat itu rumah sakitnya agak strict, Maksudnya gimana tuh? Kok harus dipilih? kan masuk ke ruang pada saat melahirkan. Persalinan. Persalinan. Ternyata rumah sakitnya strict, harus cuma satu orang yang boleh nemenin. Either mamanya. Mamanya. Oh, mamanya Zaskia. Atau, enggak, waktu itu mamanya Bumi. Oke, Mamanya oke, Bumi, oke. Dari mamanya Bumi atau suaminya. Nah, mamanya Bumi, neneknya mamanya Bumi minta neneknya yang I nemenin. see. Jadi gue nggak pernah ngeliat bagaimana proses Pada saat itu. Nah, pada saat Mama Saskia boleh masuk semua ya waktu itu ya. Wah Si gila. Bill. Oh, Si itu Bill, justru boleh. itu lahiran pertama yang gue ngerasain kayak dahsyat banget. Jadi saking santainya rumah sakitnya, jadi rumah sakitnya tuh menganggap bahwa yang namanya melahirkan itu kan antara hidup dan mati. Orang itu butuh support dari orang yang tersayangnya gitu. Jadi dia membebaskan kamu mau didampingin sama siapa aja. Jadi aku ngelahirin anak pertama normal, ada Mas Hanung, ada mamahku, ada mertuanya Kak Tasya, ada tanteku, ada mama Elsa ngerekam di ujung, ada Wanisa, ada papahku, Oh iya. ada sahabatnya papahku yang dari aku kecil, Yang tapi ngerekam, bayangin direkam, keluar direkam, tapi pada saat terus kemudian sama mamaku dibuang gitu. Rekamannya. Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu loh. jadi Nggak intinya boleh dalam tak, ya. ruangan itu 12 orang. Jadi gue lahiran pertama 12 orang dalam ruangan. Yang satu bilang subhanallah, subhanallah. Terus yang ini bilang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak iya ikutin aku ya. Bismillahirrahmanirrahim, salawat, salawat. Jadi kayak kok banyak banget ya instruksi dan semuanya beda gitu kan. Instruksinya beda-beda. Ada keluarga dan ada suster juga dokter. Ada jadi suster, makin dokter, rame banget tuh sahabatnya Rame. papaku dari balik tirai karena kan dia nggak bisa lihat kan karena bukan mahramku kan. Tapi dia bisa lihat kepalaku doang, dia yang Kak iya semangat. Gue yang kayak wah ini chaos rame banget. Akhirnya pas lahiran anak kedua si Kala aku bilang aku nggak mau rame-rame ya please ya, aku pengen nggak stres terlalu rame orang, aku pengen tenang. Oh gitu. Akhirnya pas lahiran Kala yang anak kedua cuman didampingin sama Mas Hanung sama mama 2 orang. Dan lo tau nggak apa yang terjadi? 5 menit sebelum lahiran dua-duanya mules. Jadi Oke. nyokap ke toilet mules karena tegang, nemenin cuma sendiri. Mas Hanung juga ke toilet. Jadi sendirian. Jadi sendirian. karena tiba-tiba sepi itu kan sebelumnya udah ramai kan. Iya, jadi mereka tegang ngerasa cuma berdua. Iya. Terus pas udah mau keluar, udah pembukaan 9, dia ke toilet. Jadi gue bilang, suster ini pada kemana mama sama suami aku? Bentar ya bu, saya panggilin. Jangan, kalau lo panggilin gue lebih sendirian lagi di sini. Mas Hanung masuk, udah keluar atau belum sih? Belum. Kalah. Pas baru banget Pas ya. baru mau, Dia ya. masuk Sempet keluar, ya. mamaku masuk, bayinya udah di luar. Jadi aku merasakan banget lahiran dengan semua keramaian dan lahiran dengan sendiri. Lebih enak yang mana? Lebih Nggak ada rame yang atau? enak. Karena sama aja Oh rasanya. masih mau 2 ya? Ya enak. Nah, tapi begitu anak ketiga, keempat dan seterusnya itu jauh lebih santai kah, lebih tenang kah atau? Anak ketiga mau lahiran kita milih sesar karena Mas Hanung mesti berangkat syuting ya. Jadi kita udah nungguin 24 jam, si abang nggak keluar-keluar, akhirnya kita coba sesar. Itu yang nemenin di dalam kamar operasi 2 orang. Oke. Terus lahiran yang terakhir itu bener-bener rumah sakit strict. Aku pindah dari rumah sakit 3 anak biasa ke rumah sakit yang beneran. Dari situ aku baru merasakan nggak enak banget lahiran di rumah sakit yang strict. Oke. Lebih enak rumah sakit yang lebih longgar kayak yang 3 pertama. Karena nggak nyaman aja, pengennya at least ada suami sama ibu lah di samping kita gitu kan. Jadi yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir. Siapa? Si Bre. Kaba kan Abah, bukannya di si atas. Bre. Oh Bre. Iya kan. Jadi Mas Hanung sama Mama tuh mesti tukeran dan itu nggak nyaman banget. Iya, iya. Jadi enaknya yang longgar sih buat aku. Kemarin kamu siapa yang nemenin? Kemarin aku suami dan Dula.
Oh, dulanya boleh kan? Boleh. Tapi sekarang udah nggak boleh ya. Katanya sih nggak Tiba-tiba boleh. kemarin kita lagi main ke rumah sakit terus ada tulisan dula dilarang masuk sekarang ke ruang Oke, persalinan. ya fotografer juga udah nggak boleh ya? Kalau fotografer ya dari kemarin nggak boleh ya pas kita ya. Nah ini kan anak perempuan nih. Tantangannya apa sih ngebesarin anak perempuan? Orang perempuan lebih dekat sama papanya. Wes, yes, mantap. Jangan gitu dong Mas. Tapi harus Jangan gitu dong mas. Dia nggak rela. Dia nggak wajib rela. sama bapaknya. Enggak, soalnya muka udah diambil Bang Dika. Kayak masa deket juga sama Bang Dika kayak Kalau anak perempuan sebenarnya lebih dekat sama Iya. sama Itu otomatis kah atau otomatis? Otomatis dan secara pembentukan karakter emang harus kita dekatkan sama ayahnya. Kalau nggak dekat sama ayahnya, nanti dia akan mencari sosok lain, Ya, seperti sosok ayahnya. laki-laki yang bisa dekat dengan dia. Dan anak yang dekat sama bapaknya, anak perempuan yang dekat sama bapaknya, pertama tidak gampang terbuai sama rayuan laki-laki lain. Nah itu dia Alia. Ya kan? Aku Jadi dia sering nggak nipu cari perempuan tuh. waktu itu. sebel banget. Karmanya di kamu. Terus. Jangan dong gitu. Jadi ya harus dekat sih, harus dekat sama ayahnya. Terus tantangannya apa ya Bia? perempuan sih sebetulnya lebih kepada satu itu, yang kedua kalau udah mulai udah mulai puber, bukan puber ya, udah mulai dia mengeksplor, mengeksplor tubuhnya, itu harus ditemenin. Oke. Dikasih pendidikan sejak dini lah gitu soal badannya sendiri. Soal badannya gitu. sendiri, bawa pajak, kulit kamu lebih sensitif. Kemudian alat pribadi, alat vital gitu tuh harus ditemenin. Karena kalau enggak, wah itu bisa dia mengeksplor, terus dia menemukan satu satu hal yang mungkin buat dia, wah ini kok enak, itu bahaya. Kamu harus ini loh, karena kan orang Indonesia kan kita sangat nggak terbuka banget soal pendidikan seks gitu kan. Iya, benar. Nah kalau aku sama Mas Anung tipe yang kita udah menyadari bahwa pendidikan seks itu anak harus nyaman sekali berdiskusi dengan orang tuanya. Dan itu kita bangun dari kecil, dari anak umur. Dan harus dibuat lucu, Iya. dibuat fun. Bukan hal yang menyeramkan Bukan atau hal yang tabu atau menyeramkan. apa ya. Tapi emang menjalin komunikasi yang sehat dengan orang tua itu penting banget ya. Iya. Justru itu ya yang mau dibangun ya. Iya, mereka harus jadi sahabat kita pertama. Jadi yang tadi aku bilang, kalau anak cewek aku jagain supaya dia tidak cari sosok laki-laki ketika dia besar dikit. Anak cewek tuh cepat banget pubernya, karena aku mengalami ngurusin si Bumi ya. Seru banget. Bumi sama si Bill. Si Bill ini di umur 8 tahun, ya Allah udah genitnya luar biasa. Genit itu gimana? Genitnya, dia udah mulai ngefans sama band Korea. Tapi ngefans sama band Korea tuh 8 tahun. iya, dari 7 tahun. Bahkan dia udah suka, aku sukanya masih siapa, gue bahkan nggak tahu siapa namanya gitu kan. Terus dia punya idola cewek yang dia ikut dandannya, bajunya dulu kan dia rajin pakai jilbab. Punya idola Korea seksi-seksi, mulai mau coba ke sana. Bumi tuh nggak pernah mengalami itu ya. Bumi baru kenal-kenal sama cewek, mulai penasaran SMA ya. Iya. Si Bill udah dari Iya. kelas 4 tuh udah kurius dengan oh ini cowok ini keren, cowok ini ganteng gitu, pusing gak sih? Oke. Harus tampil Jadi itu ya cantik. challenge-nya ya. Harus matching, harus dandan. Gimana kalau kita kasih tahu dan menolak? Itu pola komunikasinya harus kayak gimana? Nah, kalau umur 1, 2 itu tuh itu paling menyenangkan. Menyenangkan itu nanti makan gampang, makan gampang. Terus itu paling menyenangkan. Ketika umur 2 sampai 4 itu tuh apa yang dulunya dilakukan semuanya ditolak. Oke. Jadi dia akan mencoba pertama kali kalimat tidak. Oke. Nah, 2 tuh 4. Jadi kayak misalnya Kaba, itu umur sampai 2 tahun tuh, wah lihat kolam renang. Wah, semuanya ini Bre juga begitu. Lihat kolam renang, berenang apa segala macam. Sedangkan bapaknya kan kepengen anaknya berenang gitu kan. Nah, umur 2 ketika ayo berenang, ketika bapaknya ngomong ayo berenang, Bapak akan bilang tidak. Oke. Gitu. Nah itu gimana? Ada argumennya kah? Ada apa? Biasanya harus ada argumen. Karena kalau tidak, misalnya terjadinya akhirnya kemudian pemaksaan. Nah, kalimat tidak itu yang tadinya itu main-main, hanya untuk ego-egoan, akhirnya kemudian jadi harga mati. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya. sekarang Kaba sama sekali nggak menyentuh kolam renang. Oh gitu ya? Iya. Kalau kolam renang tuh kayak wah PR dia kayak itu mau dimasukin laut. Iya. Gitu. Oke, nah terus terakhir nih soal mainan nih, aku ngeliat banyak banget mainan. Banyak banget. Iya, di Dari sini nih. semua sudut kayak Mana yang paling sering dipakai nih? Maksudnya buat referensi kita beliin mainan buat dia kalau dia udah gede nanti. Oke. Musim-musiman ya. Musim-musiman justru. Musim-musiman. Kalau sekarang mereka lagi senang main sepatu roda. Tuh sepeda udah mulai masuk juga ke dalam rumah. Iya. Jadi emang akan ada tahap-tahapnya gitu. Jadi kalau sekarang mereka lagi senang main-main yang kayak gini, kayak skuter, sepeda apa. Terus
Kalau mainan apa sih? Anakku semua senangnya mewarnai sih. Jadi Oh, justru yang kayak yang gitu-gitu selalu dari umur setahun sampai Sibil sekarang umur 9 tahun yang paling kepake yang mewarnai. Oh, kalau gadget dikasih nggak ke mereka? Ada Satu minggu sih. limitasi. Gadget Oh, justru dikasih, dijatah. tetap, gadget dikasih tapi diarahkan kemana? Misalnya boleh misalnya ngeliat K-pop, ngeliat apa namanya, yang lain-lainnya boleh. Tapi kemudian kita juga harus punya visi. Oke. Misalnya ini ada ondel-ondel nih, ya ini ada wayang gitu kan. Dan kenalin aja gitu kan. Nanti kalau dia suka ya kita lanjut, tapi kalau enggak jangan dipaksa gitu. Kayak sekarang di Kaba Marvel nggak suka, dia sukanya ondel-ondel, dia sukanya Seru juga ya, wayang golek, anak zaman sekarang ya sukanya wayang golek ya. gitu. Terus pocong gua kenalin. Oh iya? Iya, jadi Jadi mereka takut mereka. dan mereka jadi punya preferensi sendiri ya. Preferensi Sukanya sendiri. ini, sukanya itu, Sukanya dan itu dibiarin aja. biarin. Karena nggak mungkin anak sekarang nggak kita kasih gadget gini loh. Kalau nggak dikasih, kasihan sama mereka. Karena ini emang lagi zamannya mereka, eranya seperti itu. Jadi kalau kita strict banget, mereka nggak boleh lihat YouTube, nggak boleh kenal Instagram, nggak boleh apa. Mereka akan kesulitan nanti ngimbangin temen-temennya. Oke. Jadi kita kasih, kita dampingin. Terus kalau gadget kita lebih prefer laptop atau enggak komputer yang orang gede juga bisa lihat. Kalau mau lihat YouTube kita bilang kalau lihat YouTube harus di TV. Siap. Jadi orang dewasa juga tetap perhatiin, oh mereka lagi nonton apa. Jadi kalau handphone itu bener-bener kita bawa cuman kalau traveling. Kalau lagi di pesawat, lagi di jalan, jadi mereka bisa agak anteng dengan itu. Tapi kalau di rumah ya komputer atau enggak TV. Jadi kita bisa mantau, dan komputer sama TV nggak boleh taruh dalam kamar. Bener-bener. Karena kita nggak bisa ngontrol mereka lihat apa aja. Oke. Baiklah, Alea udah tidur nih kayaknya nih. Udah teler nih dia nih. Ngomongin soal anak jadi tidur. Iya, dia udah tidur, udah capek dia kayaknya. Makasih buat waktunya ya Zaskia sama Mas Hanung. Mas Hanung juga nanti kita weekend mau nonton film yang paling baru ya, Bumi Manusia. Iya, jadi masih main di bioskop, jadi semua orang harus nonton ya Mas Hanung. Masih main, semoga. Siap. Semoga ya. Makasih semuanya ya, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.